Sehat kan? Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hadir semua hari ini kan? Nah, baiklah, pembelajaran kita hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup di lingkungan sekitar menggunakan metode picture and picture dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menceritakan tentang pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa menggunakan metode tanya jawab dengan benar. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya. Benar sekali ya, ciri-ciri makhluk hidup salah satunya yaitu bergerak, dan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita itu contohnya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Contohnya, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, dan tumbuhan bernapas dengan stomata. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti akan tumbuh dan berkembang, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Proses tumbuh setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu berkembang biak. Salah satu tujuan makhluk hidup adalah berkembang biak dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu bergerak. Setiap makhluk hidup pasti akan bergerak karena ini menjadi salah satu karakteristik makhluk hidup itu sendiri. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan memindahkan tubuhnya, sementara tumbuhan juga dapat bergerak meskipun pergerakannya tidak signifikan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu peka terhadap rangsangan. Sifat ini adalah wujud reaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Rangsangan yang dimaksud dapat berupa cahaya, sentuhan, suara, panas, dingin, rasa, bau, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu mengeluarkan zat-zat sisa. Setiap makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa atau dikenal sebagai ekskresi. Proses ekskresi sangat penting dilakukan bagi makhluk hidup karena zat sisa tersebut bersifat racun. Jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu membutuhkan makan dan nutrisi. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makan dan nutrisi. Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menambah energi untuk beraktivitas. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ke-8 yaitu melakukan metabolisme. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme, baik manusia, hewan, atau bahkan tumbuhan. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Nah, adaptasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3 yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, selanjutnya setiap kelompok berdiskusi dan menyimpulkan hasil penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setelah berdiskusi, perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Dan kelompok yang tidak maju dapat memberikan tanggapan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah teks tentang rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada masing-masing siswa.
Nah, selanjutnya dari teks yang sudah Ibu kasih tadi, anak-anak tuliskan cara-cara bersyukur atas rahmat Tuhan, terutama terhadap karunia Tuhan tentang keberagaman makhluk hidup. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya kepada anak-anak, sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti apa yang pernah kalian lakukan? Nah, jawaban dari pertanyaan yang sudah Ibu ajukan tadi, anak-anak tulis di kertas post-it yang akan Ibu bagikan kepada masing-masing siswa. Dan kertas tersebut ditempelkan di kertas karton yang akan Ibu tempelkan di depan. Nah, selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan hasil materi kita hari ini? Ya, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi. Ayo berikan tepuk tangan kepada teman kalian. Kesimpulan yang sudah teman kalian jelaskan tadi, Ibu akan menambahkan ya. Kita hari ini belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 9. Yang pertama itu bergerak, yang kedua itu tumbuh dan berkembang, yang ketiga itu berkembang biak, yang keempat itu bergerak, yang kelima itu peka terhadap rangsangan, yang keenam mengeluarkan zat-zat sisa, yang ketujuh membutuhkan makan dan nutrisi, yang ke-8 itu melakukan metabolisme, dan yang terakhir itu adaptasi. Nah, dari kesimpulan yang sudah teman kalian dan Ibu sampaikan tadi, untuk pekerjaan rumah anak-anak, buka halaman 30 dan kerjakan soal yang ada di buku tersebut. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.